Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam materi faktor manusia dalam lingkungan kognitif di interaksi manusia dan komputer. Untuk anggotanya, saya sendiri, yang pertama Bayu Wirawan, terus yang kedua ada Muhammad Iqbal, yang ketiga itu ada Muhammad Said Ramadan, yang keempat ada Febri Aga Saputra, dan yang kelima yaitu ada Rizky Aditya Yudana, dan yang keenam ada Yoga Pratama. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama itu saya yang menjelaskan, yaitu apa itu interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut IMK adalah hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Nah, pada dasarnya IMK ini itu berguna untuk memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan sebuah sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Febri Aga Saputra. Kepada Febri Aga, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Febri Aga Saputra dengan NPM 193510290. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari lingkungan kognitif. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kognitif. Secara umum, kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat satu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan satu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari kognitif, selanjutnya yaitu pengertian mengenai lingkungan kognitif. Lingkungan kognitif yaitu cara berpikir individu terhadap lingkungannya, yang mana meliputi cara individu memproses informasi dan mengatur pengetahuan terhadap ciri-ciri lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu dalam interaksi manusia komputer, kognitif dapat diartikan sebagai proses yang spesifik seperti perhatian, mengingat, belajar, membaca, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Iqbal, NPM 193510304. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang telah di awal menjelaskan mengenai apa itu interaksi manusia dengan komputer dan juga apa itu lingkungan kognitif. Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor kognitif. Nah, yang pertama itu adalah umur. Sebagai pembuat sistem, umur merupakan faktor utama yang penting tentunya agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada kondisi ketidakmampuan, faktor kondisi ketidakmampuan atau cacat. Nah, dalam pembuatan sistem, sebagai seorang yang membuat sistem, nah kita juga harus memperhatikan aspek ini, seperti melengkapi dengan adanya sistem voice untuk mereka yang tentunya dalam kondisi mohon maaf cacat tunanetra. Nah, jadi kondisi tersebut, sistem tersebut bisa membantu mereka sebagai penggunanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah faktor mengenai pengalaman. Nah, sebagai perancangan pembuatan sistem, kita juga harus mempertimbangkan aspek mengenai pengalaman agar terjadinya kelancaran atau penggunaan yang baik tentunya dari sistem tersebut. Nah, mungkin itu saja 3 faktor yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa faktor lainnya oleh teman saya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Yudana. Di sini saya akan membahas tentang faktor kognitif, di mana diambil dari kata kognitifnya itu sendiri. Kognitif ini sendiri adalah semua aktivitas mental yang membuat satu individu mampu menilai dan mempertimbangkan peristiwa sehingga individu tersebut mampu mendapatkan pengetahuan setelahnya.
Nah, pada faktor kognitif yang akan saya bahas ini ada dua faktor ya, yaitu ada fokus dan juga tekanan kognitif. Dan pada fokus ini sendiri, kalau faktor kognitif ini tentu kita sama-sama tahu lah ya, bahwa fokus ini dibutuhkan dalam perancangan dan juga pembuatan sistem. Gunanya apa? Ini berguna agar pengguna tidak bingung dalam menentukan sistem yang akan mereka gunakan. Nah, yang kedua ada tekanan kognitif. Nah, pada tekanan kognitif ini kita perlu juga memperhatikan tekanan kognitif. Maksud dari tekanan kognitif ini ialah sistem anak-anak berbahasa Indonesia tentu berbeda dengan sistem anak-anak berbahasa Inggris. Yang mana intinya jika sistem digunakan di lingkungan yang berbeda, maka tekanan kognitifnya juga akan berbeda pula. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang yaitu manfaat menerapkan lingkungan kognitif dalam interaksi antara manusia dan komputer. Baik, manfaatnya ialah sistem yang dibuat akan berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh sang pembuat. Dan relatif miss-nya itu kemungkinan dia lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas dampak jika tidak menerapkan lingkungan kognitif. Tentu saja dampak ini sangat besar, yaitu maka sistem tidak akan bisa berjalan semestinya. Contohnya saja seperti fitur registrasi. Fitur registrasi di sistem anak-anak itu akan sia-sia sebab anak-anak itu belum tentu tahu dalam menggunakan sistem registrasi tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Ramadan akan menyampaikan kesimpulan presentasi kami. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Dalam interaksi manusia dan lingkungan sendiri, ada banyak faktor yang mempengaruhi suksesnya sistem yang dirancang, seperti faktor umur, ketidakmampuan atau cacat, pengalaman, fokus sistem, dan tekanan kognitif. Jika semua ini terpenuhi, maka sistem yang telah dirancang akan lebih maksimal dan mengurangi miskomunikasi antar sistem dan pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.